Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Mulyaningrum SE MHum sebagai selaku dosen kewirausahaan dan rencana bisnis. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil bisnis plan kami yang bertemakan food. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tasya Angelia Melody, NRP 1940100148. Nama saya Afrilia Santika, 1940 10 120. Nama saya Arni Rahmawati, NRP 1940 10 124. Nama saya Dina Nur Aziza, NRP 1940 153. Nama saya Elita Firda Paujina, NPM 1940 10 157. Saya Ratu Fitra Paujia, NRP 1940 10 160. Next. Baik. Di sini ada our company, yaitu Canefit, dengan tagline-nya Healthy Burger and Delicious. Di sini pun kami memiliki visi dan misi, yang dimana visinya yaitu membangun bisnis dengan menu yang lezat, namun tidak mengesampingkan kandungan gizi, agar masyarakat tetap sehat, dan berinovasi untuk memberikan produk sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Dan untuk misinya yaitu mempertahankan kualitas dengan tetap memilih bahan-bahan yang berkualitas, menciptakan suasana outlet yang nyaman, bersih, dan tertata. Selanjutnya yaitu menciptakan makanan siap saji yang enak dan rendah kalori. Melayani dalam waktu yang lebih cepat agar konsumen tak terlalu lama menunggu. Memperlakukan konsumen layaknya seorang raja sehingga senantiasa memberikan pelayanan yang memuaskan. Dan di sini pun ada deskripsi peluang usaha kami, yang dimana hamburger merupakan makanan cepat saji yang sudah cukup terkenal di kalangan masyarakat, dimulai dari kalangan muda sampai tua. Hamburger bila dilihat dari peluang usahanya cukup memiliki peluang yang baik, karena sekarang banyak hamburger yang diinovasi sesuai selera masyarakat. Dan di sini our company yaitu Canefit merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner yang juga melakukan inovasi terhadap hamburger, yaitu dengan menyediakan produk utama hamburger rice. Hamburger rice adalah variasi dari hamburger tradisional yang terdiri dari kue nasi yang dijadikan sebagai pengganti roti hamburger. Rice burger ini dibuat sesuai dengan selera lidah masyarakat yang menganggap nasi adalah makanan pokok. Maka dari itu, peluang usaha yang menarik untuk buka di Indonesia. Rasa dari rice hamburger ini juga tidak kalah enak dengan hamburger roti pada umumnya. Selain itu, Canefit menyediakan burger dengan menu yang rendah kalori dan berlemak. Kemudian di sini ada konsep bisnis yang dikembangkan. Bisnis kuliner dengan produk utama burger yang telah diinovasi menyesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia yang makanan pokoknya nasi dengan rendah kalori. Canefit menggunakan konsep fast food truck dan pemesanan online atau delivery. Kemudian di sini ada gambaran industri produk sejenis di pasaran. Hamburger merupakan salah satu makanan siap saji yang ada di restoran makanan cepat saji dan banyak diminati oleh banyak orang. Banyak restoran cepat saji di pasaran seperti McD, KFC, Burger King, dan lain-lain. Bahkan burger sekarang banyak dijual di outlet-outlet yang mudah ditemui banyak orang. Normalnya, burger yang dijual terbuat dari daging cacah biasa, biasanya daging sapi, yang dibentuk bulat, kemudian dipipihkan dan digoreng dengan mentega atau dipanggang di atas bara. Biasanya dimakan sebagai isi roti bulat, diberi daun selada, saus tomat, dan bumbu lainnya. Namun kini banyak berbagai inovasi dari burger seperti Traffic Bun milik Fadil Zaidi ini menyajikan roti dengan isian daging dan saus. Inovasi dari Traffic Bun ini bisa dinikmati oleh kalangan yang menyukai burger tanpa sayuran. Kami pun Canefit melakukan inovasi pada burger, di mana burger yang kita jual ini tidak memakai roti, melainkan memakai nasi. Selain itu, Canefit juga menyediakan paket burger yang rendah kalori dengan menggunakan nasi shirataki dengan daging rendah lemak, dan berbagai sayuran sesuai selera yang bisa dinikmati oleh kalangan yang menyukai burger namun sedang diet. Selanjutnya ada target pasar. Produk yang dijual yaitu rice burger healthy. Target lokasinya kita di Kota Bandung, daerah Lengkong, di Patiukur, dan Antapani. Kenapa daerah Lengkong, di Patiukur, dan
daerah tersebut terkenal dengan street food-nya. Terus untuk target demografi tersendiri yaitu wanita dan pria dengan rentang usia kisaran 14-45 tahun. Karakter psikologis yaitu orang dengan terbiasa dengan makanan sehat dan yang sedang diet tetapi ingin makan makanan yang enak. Selanjutnya ada keunggulan komparatif dari produk Canefit. Produk Canefit adalah rice burger di mana roti diganti menjadi nasi yang terbuat dari beras shirataki yang sangat rendah karbohidrat, kalori, bebas kedelai, dan bebas gluten dan mengandung serat larut yang memberikan sensasi kenyang dan juga memperlambat proses pencernaan, ditambah dengan beef tanpa lemak serta sayuran yang segar. Berbeda dengan burger yang lain dan pada umumnya menggunakan roti dengan kalori yang tinggi. Bisa dilihat di sebelahnya perbedaan produk Canefit, rice burger, dan burger di tempat lainnya. Yang selanjutnya yaitu bisnis model. Dari bisnis kami untuk online order, pembeli bisa langsung membooking atau visit home, bisa memesan via WhatsApp dan Instagram. Untuk laman Instagram kami ada di namanya Canefit 2021. Untuk direct selling, pembeli bisa datang langsung ke daerah Lengkong di Pati Ukur dan Antapani. Untuk aplikasi pesan antar, pembeli bisa memesan via aplikasi GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan MaximFood. Lalu untuk selanjutnya ada strategi bisnis. Kami menyediakan gratis ongkir di online marketplace seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan MaximFood, serta memberikan pelayanan yang baik dan memberikan service buy 2 free 1 drink. Tim Canefit yaitu ada Dina Nur Azizah sebagai owner yang bertanggung jawab atas kelancaran keseluruhan proses produksi dan pemasaran dari Canefit. Owner juga melakukan negosiasi terhadap rekan kerjanya yang akan bekerja sama dengan Canefit, mencari investor yang akan bergabung dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perkembangan usaha Canefit. Ada juga Elita Firda Fauzina sebagai penanggung jawab lapangan yang bertanggung jawab memastikan staf yang bekerja sesuai dengan yang telah ditentukan sehingga seluruh proses produksi berjalan dengan semestinya. Ada Arni Rahmawati sebagai manajer keuangan yang bertanggung jawab untuk mencatat dan menangani keuangan baik itu pengeluaran maupun pemasukan dan menganalisis setiap keperluan yang dibutuhkan oleh tim lainnya yang bersangkutan dengan keuangan. Ada Afrilia Santika sebagai manajer SDM yang bertanggung jawab untuk menentukan kualitas masing-masing karyawan dan untuk mengatur dan merencanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak dan kewajiban masing-masing karyawannya. Ada Ratu Fitra Fauzia sebagai manajer produksi yang bertanggung jawab atas proses produksi dan mengkoordinasikan setiap karyawan, mengawasi dan mengendalikan proses produksi. Harus memastikan juga bahwa proses manufaktur dapat berjalan dengan andal dan efisien. Ada Tasya Angelia Melody yang bertanggung jawab sebagai manajer marketing yang bertanggung jawab mengatur segala strategi pemasaran yang dibuat dan mendiskusikannya untuk mendapatkan hasil yang baik. Karena marketing ini mengatur pemasaran lewat internet dan media sosial. Selanjutnya, biaya operasional dan pemasaran awal pembelian peralatan. Food truck seharga 130 juta, kompor dan gas 12 kilo 500.000, peralatan tambahan seperti spatula, wajan kotak 200.000, pembuatan spanduk pamflet 300.000, biaya karyawan 6 orang 2 juta per bulan 12 juta, biaya sewa food garden per bulan 500.000, kursi 10 piece 1.600.000, meja 5 900, cuma biaya tetap 146 juta. Biaya bahan baku dan biaya variabel lainnya untuk 50 piece burger, beras shirataki 5
kilo dikali 175.000, 875.000, tomat 1 kilo 15.000, mentimun 1 kilo 10.000, selada 1 kilo 15.000, telur 3 kilo 72.000, saus pedas 50 ml 200.000, saus tomat 50 ml 200.000, mayones 50 gram 15.000, rice tray 50 piece dikali 500 25.000, pepper food 50 piece 12.500, daging sapi cincang 4 kilo dikali 75.000 300.000, keju slice 50 slice 50.000, mentimun 1 kilo 30.000, total biaya variabel 1.387.000. Total biaya awal, biaya operasional dan biaya pemasaran awal ditambah biaya bahan baku sama dengan 146 juta ditambah 1.387.000 sebesar 147.387.000. Jika ternyata terdapat sisa dari investasi awal, maka akan dialokasikan ke biaya cadangan. Biaya variabel untuk 1 piece burger rice, nasi shirataki 100 gram 17.500, daging sapi 5.000, perlengkapan seperti sayur-sayur plus keju, saus, mentega 4.000, box makanan atau rice tray plus pepper food 750, total biaya variabel per box 27.250. Selanjutnya, keuntungan bersih dan break-even point. Keuntungan bersih maksimal untuk mencari estimasi pajak, penjualan sama dengan harga per piece dikali jumlah terjual dikali 30 hari. Harga per piece 45.000 per piece dikali 50 piece dikali 30 hari, 2.250 per hari dikali 30 hari, total 67.500 per bulan. Biaya variabel sama dengan biaya variabel per hari dikali 30 hari, biaya variabel per hari 1.387.500 dikali 30 hari, total 41.625.000. Keuntungan per bulan sama dengan penjualan dikurang biaya variabel. 67.500 dikurang 41.625.000, total 25.875.000. Break-even point. BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Biaya tetap 146 juta dibagi 45 juta dikurang 27.250. 146 juta dibagi 17.750, total 8.225 piece. BEP rupiah, biaya tetap dibagi margin per unit dibagi harga jual per unit. Biaya tetap 146 juta dibagi 17.750 dibagi 45.000, 146 juta dibagi 0,394, total 370.558.376. BEP waktu. BEP unit dibagi jumlah terjual per hari. 8.225 dibagi 50, total 164,5 hari. Kanefit laporan laba rugi 2021 per 1 bulan. Nomor akun perkiraan penjualan 67.500, beban gaji 6 juta dikali 2 juta, 12 juta, beban sewa garden 500.000, beban gas 200.000, beban angkut penjualan 100.000, beban produksi 41.625.000, total beban 54.425.000, laba bersih per bulan 13.475.000. Yang selanjutnya yaitu ada analisis SWOT. Untuk kekuatannya,
kami memiliki konsep produk yang unik dan healthy tentu saja, lalu memiliki manfaat kesehatan dari perpaduan bahan baku produksi, serta memiliki potensi meluasnya segmentasi pasar. Untuk peluangnya, persaingan yang masih sedikit di dalam pasar, serta pesatnya kesadaran masyarakat terhadap healthy food untuk lifestyle. Yang selanjutnya itu ada weakness atau kekurangannya, yaitu kita kurangnya pengalaman, belum memiliki pasaran yang luas. Untuk ancamannya, potensi munculnya pesaing dengan produk yang sama, serta banyaknya brand dagang yang lebih besar dibanding dengan brand kita, yang lebih diminati oleh masyarakat.